Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan salat subuh secara berjamaah. Kemudian seperti biasa kita lanjutkan dengan kajian Al-Qur'an dan Sunnah. Hanya kepadanya lah kita berharap ridhonya agar kita dan keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala Ahlul Quran dan Ahlul Jannah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah beserta keluarganya, para sahabatnya, serta pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir kiamat kelak. Mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang di surat Luqman ya, ayat 12. Surat ke-31 ayat 12. Wa laqad ataina Luqmanal hikmata an yashkur lillah wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur maka sesungguhnya Allah maha kaya lagi maha terpuji. Ini cerita tentang Luqmanul Hakim ya. Jadi berbeda pendapat ya, tapi ulama, sebagian ulama, mayoritas ulama sepakat bahwa Luqmanul Hakim itu bukan seorang nabi ya. Dia seorang hamba yang soleh ya. Dia termasuk hamba yang soleh. Sufyan Ats-Tsauri meriwayatkan dari Al-Asyad, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, Luqman adalah seorang hamba sahaya berkebangsaan Habsyi atau Ethiopia dan berprofesi sebagai tukang kayu. Ada lagi yang pendapatnya bahwa dia orang Sudan, orang hitam. Ini orang hitam yang kulitnya kulit hitam ya. Jadi Allah abadikan di dalam Al-Qur'an. Kemudian diriwayatkan dari Abdullah bin Az-Zubair, ia berkata, aku bertanya kepada Jabir bin Abdullah, apa yang kamu ketahui tentang Luqman? Ia menjawab, Luqman adalah seorang laki-laki pendek yang pesek hidungnya karena sebuah kecelakaan. Ini yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Zubair ya. Abdullah bin Zubair, dia orang pendek, hitam, hidungnya pesek. Tapi dia masuk surga loh, ya kan? Dia masuk surga karena dia mengajarkan tauhid kepada anak-anaknya. Maka kita yang paling pertama kita ajarkan tauhid itu kepada anak-anak kita agar dia hanya menyembah kepada Allah dan tidak menyembah kepada yang lain. Jadi sudah diberikan contoh kisahnya oleh Allah di dalam Al-Qur'an di surat Luqman itu ya. Kemudian Yahya bin Sa'id Al-Ansari meriwayatkan dari Sa'id bin Al-Musayyab, ia berkata, Luqman berasal dari negeri Sudan. Jadi ada yang bilang dari negeri Sudan, ada yang dari negeri Ethiopia. Habasyah ya. Ethiopia. Bersebelahan dengan Mesir yang memiliki fisik cukup kuat. Allah menganugerahkan hikmah kepadanya, namun ia bukan seorang nabi. Ini yang diriwayatkan oleh Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Adapun Al-Auza'i berkata, aku meriwayatkan sebuah keterangan dari Abdurrahman bin Harmalah, ia berkata,
seorang laki-laki berkulit hitam mendatangi Sa'id bin Al-Musayyab. Sa'id berkata kepada laki-laki berkulit hitam itu, jangan bersedih hanya karena kamu laki-laki berkulit hitam, karena ada 3 orang manusia terbaik yang berasal dari Sudan, negeri yang penduduk aslinya berkulit hitam, yaitu Bilal. Itu manusia terbaik dari kulit hitam. Yang pertama adalah Bilal. Yang kedua adalah Mahja, hamba sahaya yang dibebaskan Umar bin Al-Khattab. Seorang hamba sahaya yang dibebaskan oleh Umar bin Khattab bernama Mahja. Dan yang ketiga adalah Luqman Al-Hakim, seorang laki-laki hitam yang fisiknya kuat. Tapi sebagian sahabat meriwayatkan orangnya pendek, hidungnya pesek karena kecelakaan. Jadi nggak ngaruh mau hidungnya bagus mau tidak, kalau dia bertauhid kepada Allah, maka sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang terbaik. Ibnu Jarir meriwayatkan sebuah keterangan dari Khalid Ar-Rabi, ia berkata, Luqman adalah seorang hamba sahaya berkebangsaan Habasyi dan berprofesi sebagai tukang kayu. Suatu saat tuannya berkata, jadi dia seorang hamba sahaya, ya, punya tuan. Ketika tuannya bilang, Luqman, kau potong tuh kambing dan keluarkan daging yang terbaik dari kambing itu. Apa yang daging yang terbaik? Itu kata Nabi untuk dimakan. Kata Luqman, dikeluarkan hatinya sama lidahnya. Sama lidahnya. Kemudian pada satu saat lagi, sudah berbeda waktu, berbeda hari, tuannya nyuruh lagi. Luqman, kau sembelih itu kambing. Kemudian kau keluarkan daging yang terbaik. Kemudian Luqmanul Hakim mengeluarkan kembali hatinya dan lidahnya. Kemudian ditanya oleh tuannya, ya, aku memerintahkanmu untuk mengeluarkan 2 buah daging yang paling baik, lalu engkau mengeluarkan lidah dan hati. Saat aku perintahkan engkau untuk mengeluarkan 2 buah daging yang paling buruk, engkau pun mengeluarkan hal yang sama. Jadi yang baik dikeluarkan hatinya dan lidahnya, dan yang buruk pun dikeluarkan hati dan lidahnya. Gitu. Mengapa kamu lakukan itu? Kata tuannya. Kemudian Luqmanul Hakim menjawab, sungguh tidak ada sesuatu pun yang lebih baik dari hati dan lidah bila keduanya baik. Kalau hatinya baik, lidahnya baik. Gitu. Dan tidak ada sesuatu pun yang lebih buruk dari hati dan lidah bila keduanya buruk. Kalau hatinya iri, hasad, dengki, lidahnya hasad juga. Itu. Semua orang dihasad. Ya. Jadi yang baik hati dan lidah, yang buruk pun hati dan lidah. Walaqad ataina Luqmanal hikmah, dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman. Jadi Allah memahamkan Luqmanul Hakim dengan pemahaman yang mendalam, ilmu yang luas dan cara pengungkapan yang bagus. Diberikannya Luqmanul Hakim itu ilmu oleh Allah, ilmu pemahaman agama. Maka kita begitu. Anugerah yang terbaik, anugerah yang paling agung adalah kita diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala tentang agama kita, tentang Al-Qur'an, tentang din kita. Itu anugerah paling baik. Bukan gedung tinggi, bukan. Ini pemahaman. Maka kita bersyukur kepada Allah. Setiap hari kita buka kajian, ya. Sehingga Allah memberikan kepada kita pemahaman tentang agama. Kemudian memerintahkan kepada Luqmanul Hakim anishkur lillah, bersyukurlah kepada Allah. Jadi kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena kita diberikan anugerah oleh Allah, bisa membuka Al-Quran, membuka hadis Nabi setelah sholat subuh. Gitu. Karena tidak banyak orang diberikan itu, tidak banyak diberikan kesempatan oleh Allah. Sekalipun dia melihat, tapi Allah tahan. Dia melihat ada kajian kayak begini, ditahan oleh Allah, hingga dia tidak bisa duduk mendengarkan ayat-ayat Allah,
firman-firman Allah, hadis-hadis Nabi. Maka kita bersyukur. Diperintahkan Luqmanul Hakim itu oleh Allah, anishkur lillah, bersyukur kepada Allah. Jadi Allah memerintahkan Luqman agar bersyukur kepada Allah atas anugerah yang telah Allah limpah curahkan kepadanya, yaitu berupa keutamaan yang Allah karuniakan secara khusus kepadanya, yang ia tidak diberikan kepada manusia lain sejaman dengannya. Pada zamannya tidak diberikan oleh Allah anugerah yang terbaik, ya. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi, dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Kalau dia bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur kepada dirinya sendiri. Jadi manfaat, kegunaan dan pahala bersyukur kepada Allah itu niscaya akan kembali kepada orang yang bersyukur. Jadi kembali kepada orang yang bersyukur itu sendiri, gitu ya. Sebagaimana firman Allah itu, wa man amila shalihan fali anfusihim yamhadun, itu di surat Ar-Rum ayat 44 itu. Dan barang siapa yang beramal soleh, maka untuk diri mereka sendirilah mereka menyiapkan tempat yang menyenangkan. Jadi orang yang bersyukur itu sesungguhnya dia menyiapkan tempat yang menyenangkan nanti. Di mana? Di Jannatun Adn, ya. Jannatun Naim, ya. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun hamid, dan barang siapa yang tidak bersyukur, makanya harus bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha terpuji. Allah Maha Kaya, tidak membutuhkan sama sekali kepada para hambanya. Allah tidak pernah merasa terancam meskipun seluruh penghuni bumi kufur kepadanya. Jadi kita juga nggak usah pusing, sekalipun orang itu kafir itu nggak usah pusing, orang itu murtad nggak usah pusing. Allah tidak pernah merasa terancam meskipun seluruh penghuni bumi kufur kepadanya, karena Allah Maha Kaya dan tidak butuh kepada yang lain. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar terkecuali Allah, dan kami tidak akan menyembah selain kepadanya. Kita tidak akan menyembah selain kepada Allah, dan kita tidak taat kepada selain Allah. Hanya Allah saja yang kita taati, ya. Ayat selanjutnya tuh, ya, wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya. Jadi yang pertama kali kita ajarkan kepada anaknya, kita bilang, hai anakku, ya, kita bilang sama anak-anak kita, janganlah kamu menyekutukan Allah. Sesungguhnya menyekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Ini wasiat Luqman kepada anak-anaknya, ya, kepada anaknya. Begitu juga kita wasiatkan kepada anak kita agar dia tidak mensekutukan Allah. Gitu. Karena kesyirikan itu akan turun temurun. Kayak kemarin itu, ya kan, orang mau nanam nyajen dulu, ya. Orang mau panen nyajen dulu. Ini turun temurun yang kayak begini. Kalau kesyirikan itu bisa turun temurun. Kenapa? Karena dia tidak mempelajari kitab suci yang bernama Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan tentang wasiat Luqman kepada anaknya. Luqman sendiri adalah putra Anqa bin Sadun. Bapaknya namanya Anqa bin Sadun. Bapaknya Luqmanul Hakim itu namanya Anqa bin Sadun. Sedangkan menurut satu pendapat yang dikemukakan As-Suhaili, putra Luqman yang diwasiatkan adalah bernama Saran. Ya. Kalau putranya Nabi Nuh yang membangkang siapa? Kan'an. Ya. Jadi putra yang Luqman bernama Saran, yang diwasiatkan oleh Luqmanul Hakim bin Anqa bin Sadun. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan Luqman dengan sebutan yang sangat terpuji. Orangnya hitam, pendek, pesek, tapi disebut oleh Allah sebutan yang terpuji. Dia populer di langit sekalipun dia tidak populer di bumi. Gitu. Kan kalau orang-orang yang kayak begitu nggak populer, itu betul nggak? Tapi dia populer di langit. Begitu juga kita, nggak populer nggak apa-apa. Yang penting kita di langit, malaikat-malaikat langit mengenal kita. Gitu. Setiap pagi kita mempelajari kitab suci.
Allah menyebutkan Luqman dengan sebutan yang sangat terpuji, bahwasanya Allah telah menganugerahkan hikmah kepadanya. Allah menceritakan bahwa suatu saat Luqman memberi wasiat dan wejangan kepada anaknya, manusia yang paling ia cintai dan paling ia sayangi. Jadi orang biasa sudah sunnatullah itu, orang yang paling dicintai oleh bapaknya adalah anaknya. Ya, maka diberikan wasiat. Ya. Sampai kalau meninggal tuh bapaknya diberikan warisan. Nah, kalau bapaknya meninggal dia dapat apa? Warisan. Maka anak itu dijaga. Anak itu jaga. Kasih dia wasiat, kasih dia wejangan, gitu ya. Kasih dia wejangan. Enggak usah nasihatin orang dulu, yang penting anak dulu, istri dulu. Nanti kalau anak dan istrinya sudah, baru orang lain. Nggak usah sok-sok gaya-gaya gitu, lege-lege gitu. Saudara-saudara, anaknya nggak dinasehatin, ya kan? Gitu. Kita nasihatin. Serta manusia yang paling berhak mendapatkan ilmu pengetahuan dan nasihat darinya. Yang paling berhak mendapatkan ilmu pengetahuan adalah siapa? Anak kita dulu. Gitu. Makanya sering ada homeschooling, anak-anak diajarin di rumah gitu ya, homeschooling oleh ibunya. Al-ummu madrasah, ya. Ilmu ibu itu adalah sekolah, madrasah. Jadi kalau ibunya baik ngajarin anaknya, anaknya baik. Bagaimana cara ibunya baik? Kita ajarkan istri kita yang baik-baik, gitu ya. Jangan dicontohin yang jelek-jelek, gitu. Ini nggak mikirin sih ya, karena mikirin istri orang melulu, ngobrol sama istri orang melulu, nggak benar. Ngobrol sama istri sendiri gitu loh. Senang bener sama istri orang itu, ya kan? On gitu, ya kan, ngobrol sama istri sendiri, ajarin istrinya ini ayatnya begini, kalau itu ajak pengajian, ayo ngaji supaya paham, nanti dia ajarin anak-anaknya gitu. Makanya dia taat anak-anak itu, karena yang paling dekat adalah ibunya gitu. Oleh sebab itu nasihat pertama yang ia sampaikan adalah hendaknya ia menyembah kepada Allah saja, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Yang pertama kali kita ajarkan kepada anak kita, ya. Kemudian ayat selanjutnya, inna syirka ladulmun adzim. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Ya, menyekutukan Allah adalah tindakan yang paling zalim. Imam Al-Bukhari meriwayatkan sebuah hadis yang bersumber dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ia berkata, ketika turun ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman, para sahabat Rasulullah SAW merasa berat mengamalkan ayat ini. Mereka bertanya, apakah ada di antara kita yang keimanannya tidak tercampur dengan perbuatan zalim? Rasulullah SAW bersabda, innahu laisa bidaka, ala tasma'u ila qauli Luqman, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun azim. Bukan itu yang dimaksud, kedolimannya bukan itu. Tetapi kata Nabi, tidakkah kamu mendengar perkataan Luqman, hai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kedoliman yang besar. Orang syirik itu, orang musyrik orangnya itu adalah perbuatan zalim yang paling besar. Ya. Maka Allah menyandingkan di 10 wasiat Allah juga selalu tuh disandingkan. Jangan mensekutukan Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya, Allah menyandingkan wasiat Luqman agar sang anak menyembah kepada Allah dengan wasiat berbakti kepada orang tua. Ya, itu di surat Al-An'am tuh ya, ayat 151. Kemudian surat Al-Isra ayat 23 tuh. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Itu di surat Al-Isra ayat 23 ya. Dan Rabbmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaknya berbuat baik kepada ibu bapak. Dan ayat-ayat lain yang cukup banyak itu kayak di surat Al-An'am itu ya, yang menyandingkan antara perintah menyembah kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Kita harus dua tuh. Yang pertama dijaga dulu, jangan mensekutukan Allah, lalu berbuat baik kepada kedua orang tua. Ayat selanjutnya ya. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalatsu ummuhu wahnan ala wahnin. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang
ibu bapaknya. Kenapa? Karena ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah lemah, yang bertambah tambah. Mujahid berkata, yang dimaksud dengan wahnan ala wahnin adalah dalam keadaan penuh penderitaan saat mengandung sang anak. Sedangkan Qatadah berkata dalam keadaan kepayahan di atas kepayahan. Adapun Atta al-Khurasani berkata kelemahan di atas kelemahan. Jadi ibunya mengandung dalam keadaan susah. Wa fisaluhu fi amain, dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Sempurnalah dia disusui oleh ibunya 2 tahun. Mengurus dan menyusuinya setelah melahirkan selama 2 tahun. Kalau yang di surat Al-Ahqaf ayat 15, 21 bulan ya. Jadi minimal 21 bulan, maksimal 2 tahun untuk menyusui anaknya, ibunya itu ya. Di surat Al-Baqarah itu ayat 233 ya. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma radha'ah. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Jadi sempurnalah penyusuan itu selama 2 tahun. Adapun minimal 21 bulan ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan para imam mujtahid mengambil sebuah keputusan hukum bahwa paling sedikit masa hamil adalah 6 bulan. Kalau yang prematur tuh sering 6 bulan ya. Kadang 9 bulan ya. Karena di surat Al-Ahqaf itu wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran. Masa mengandung dan menyapinya adalah 30 bulan. Kalau menyusuinya 24 bulan, maka kandungannya 6 bulan. Jadi Allah ceritakan di dalam Al-Quran bahwa perjuangan seorang ibu dalam mengurus anaknya, penderitaan dan pengorbanan seorang ibu dalam melindungi anaknya, diantara dengan tidak bisa tidur dengan nyaman ya. Kalau ibu-ibu tuh kalau punya anak ya, di sepanjang siang dan malam, kalau bapaknya biasa ngorok-ngorok aja gitu kan. Pak Sugeng kali itu iya. Jadi istrinya nggak bisa tidur malam ya, bapaknya tetap aja ngorok gitu ya. Kalau itu nggak dibilang ngantuk gitu kan. Itu semata-mata agar seorang anak senantiasa mengingat jasa ibu-ibunya ya, mengingat jasa ibu. Jadi jangan mensekutukan Allah, kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua ya. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, doanya itu ya. Makanya kita doa setiap hari itu ya, setiap saat ya. Dan ucapkanlah, wahai Rabbku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Jadi doa orang tua diajarin sama Allah, enggak usah ngarang-ngarang. Kok doa ngarang gitu? Emang doa di dalam Al-Qur'an enggak cukup? Emang doa di hadis-hadis Nabi enggak cukup? Gitu. Doa di Quran nggak hafal, doa di hadis Nabi nggak hafal, ngarang. Nasi goreng gitu. Nggak usah yang gitu-gitu. Nasi goreng. Ya, Andri itu hebat tuh postingannya, Andri keren. Oh iya. Ayat selanjutnya, wa in jahadaka an tusyrika bi ma laysa laka bi ilm fala tuti'huma. Dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Kalau kedua orang tua kita nyuruh musyrik, suruh mengerjakan kesyirikan, jangan diikuti kata Allah, jangan. Jika keduanya itu berkeinginan keras mengajakmu untuk mengikuti agama mereka, kalau agamanya di luar Islam kita suruh murtad, jangan mau ya. Itu ada tuh ya, yang bekas ustadz katanya jadi murtad, siapa itu? Ibrahim. Iya itu, anaknya diajak juga, bagus anaknya nggak mau itu bagus dia ngikutin ayat ini, dia bener itu anaknya itu. Maka jangan sekali-kali kamu menerimanya. Namun hal itu jangan menghalangi kamu untuk bergaul dan memperlakukan mereka dengan baik di dalam dunia ini. Tapi juga jangan juga marah terhadap kedua orang tuanya kalau orang tuanya ngajak murtad gitu, syirik. Kita harus berbuat baik ya. Wattabi' sabila man anaba ilayya, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku ya, jalan kepada Allah, jalan orang-orang yang beriman ya. Tsumma ilayya marjikum fa unabbiukum bima kuntum ta'malun,
kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ya. Ini tentang bagaimana orang tua yang mengajak kepada kesyirikannya. Di dalam kitab Al-Isyrah itu pergaulan karya Imam At-Tabrani, ia meriwayatkan bahwa Sa'ad bin Malik berkata, ayat ini berkaitan dengan Sa'ad bin Malik. Ketika Sa'ad bin Malik masuk Islam, emaknya nih nggak mau makan. Pernah dengar ceritanya kan? Nggak mau makan, gitu. Dirayu sama Sa'ad bin Malik agar emaknya mau makan. Tapi emaknya tuh Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini berkata, ya, termasuk Sa'ad bin Abi Waqqas, ada sebagian ulama juga yang menafsirkan tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi dua pendapat, ya. Jadi ini kalau yang di kitab ini ayat ini turun berkenaan denganku, Sa'ad bin Malik, ya. Yaitu firman, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergauli keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Gitu. Jadi ibunya nggak mau makan, terus suruh makan, nggak mau makan juga sampai 2 hari. Gitu. Maka kata Sa'ad bin Malik atau Sa'ad bin Abi Waqqas kali ya, kalau ibu punya nyawa 1000 dan keluar satu persatu, aku tetap tidak mau meninggalkan agamaku, mengikuti agama Muhammad bin Abdullah. Mudah-mudahan kita kokoh dengan tauhid kita, dengan akidah yang sahih, akidah sahihah, kemudian tauhid yang benar, sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, dan Allah berikan rahmat serta karunia kepada keluarga kita, sehingga Allah masukkan keluarga kita masuk ke dalam surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.